guys, jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam buat semuanya. Selamat datang kembali di Motovlog guys, Espresso Patrol Motovlog. Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin untuk semuanya, dan terima kasih udah sampai 382 kurang lebih subscriber. Dan buat yang baru masuk di channel gua, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa di like ataupun kalian bisa ketik komen di kolom komentar untuk ngasih kritik dan saran ataupun hal yang lain sebagainya. Oke, kali ini gue coba untuk dual vlog. Ini pakai dua kamera, cuman kayaknya agak geter ini di kamera gue yang satunya. Karena mungkin salah masang kali ya, gue masangnya terlalu jauh atau mungkin harusnya di sini kali ya. Jadi kesannya geter banget di sini. Oke, jadi apa sih yang mau gue bahas kali ini? Oke. Jadi kali ini gue mau bahas tentang masalah juga masih tentang masalah Benelli EV ini. Itu di mana gear belakang atau ban belakang itu kadang goyang ketika kena yang penanda jalan yang tengah-tengah seperti ini yang garis putih, ataupun jalannya yang beda tinggi itu goyang banget biasanya. Itu kenapa sih masalahnya? Hal itu ya kan, ada banyak faktor sih. Dari awal, mungkin awal gue beli juga sempet berapa bulan setelahnya ngalamin kendala yang sama kayak gini, dimana gear atau ban belakangnya agak goyang ketika gue bawa jauh, dan ketika menghadapi jalanan yang beda tinggi ataupun dengan garis-garis yang agak tebal seperti ini, dengan tengah itu goyang belakangnya, berasa banget soalnya goyangnya. Ini sorry ya guys ya, kalau misalnya kamera gue yang depan itu geter banget. Jadi pertama kali gue ngatasin masalah itu adalah di Bosing shock breakernya, di Bosing shock breaker dimana deket dengan jok ini. Jadi di bawah jok pas kan ada Bosing shock breaker. Itu waktu itu ketika gua bawa ke bengkel, itu katanya memang harus dipasangin Bosing lagi, Bosingnya kecil banget dan tipis. Itu kayak ring bulat, agak ya nggak terlalu tipis tapi agak tebelan. Makanya pas pertama kali gue beli itu di toko material itu agak tebel. Akhirnya di bengkel itu dibelah jadi dua. Tujuannya biar apa? Dipasang di situ ya biar nggak terlalu goyang. Oke, setelahnya gue bawa ke Jawa Tengah, memang nggak ada masalah di jalan, dan aman-aman aja, nggak goyang sama sekali. Tapi nggak lama kemudian, ini pemakaian udah gue hampir 2 tahun motor ini, itu mengalami kendala di hal yang hampir dibilang sama. Itu karena mungkin dari rantainya juga itu sering bermasalah. Menurut gue ya, itu sering bermasalah. Karena memang resiko punya motor dengan penggerak rantai, masih rantai biasa, itu ya pasti sering banget bermasalah. Apalagi kalau misalnya perawatannya kurang, kalau misalnya motornya kurang terawat ya, itu memang amat sangat rawan rantai itu, baik karatan ataupun kendor ataupun putus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pakai yang belt Continental atau V-belt dan sebagainya, mungkin katanya sih ya agak mendingan dan gak terlalu ngaruh dihentakan gasnya gitu loh. Karena mungkin kalau rantai kan kendor tipis dan ditambah besi itu kan, ketika masuk ke gigi gearnya yang tajam-tajam itu kan mungkin ya ada terjadi slip dan sebagainya mungkin. Tapi kalau misalnya V-belt kan nggak segitunya. Oke, jadi kemarin gue sempet ke bengkel biasa ganti Bosing gear karena sebetulnya ada di bengkel Benellinya Bosing gear bisa ganti ya kan. Cuman ketika itu kan waktunya mau lebaran tuh, nggak mau lebaran juga sih, berapa ya, semingguan lebih sebelum lebaran, ya kurang lebih 10 hari sebelum lebaran itu ya betul. Gue coba kontak ke ini kan, Benelli dealer terdekat untuk pesen ini Bosing. Cuman memang karena katanya habis lebaran baru bisa. Nah, sedangkan motor gue itu rantainya udah bunyi banget, bunyinya ya bunyi gimana sih, kretek
kretek gak jelas kayak mau putus gitu loh. Dan gue pegang memang gearnya itu goyang, gear belakang itu goyang banget, itu goyang. Akhirnya diperiksa memang masalahnya di bosing gear ya. Bosing gear, gue akhirnya cari bengkel terdekat, bukan dealer resmi Benelli ya. Akhirnya ada event, cuman memang nggak pasangan, nggak satu pasang, artinya kan ada baut, ada rumah bautnya tuh, ada murnya apa namanya sih itu, tutup baut atau rumah baut itu beda lah itu. Dan oh iya, dan apa sih namanya, besi bautnya sendiri pun diameternya agak kegedean kalau yang punya asli besinya itu. Makanya diganti langsung satu set sama tutup bautnya dari bengkel biasa. Itu kemarin kurang lebih berapa ya, hampir 60-80 lah. Sekarang gue lupa sih harga-harganya, kisaran 60 sampai 80 gitu. Itu 4 biji diganti, jadi 4 biji yang bisa diganti. Nah, dari hal itu yang bisa diganti itu udah amat sangat lumayan buat performa motor gua sih, karena ngaruh banget, jadi nggak goyang sama sekali di motor. Sebelum masih ada masalah lagi, yaitu di rantainya. Rantainya itu tetap bunyi-bunyi dan kretek-kretek kadang, apalagi kalau misalnya habis hujan kena air, itu bunyinya kedengeran banget. Dan apalagi kemarin sempat tahu gue kencengin sendiri kan, meskipun udah gue kasih tensioner rantai ya lumayan berpengaruh sedikit lah, nggak terlalu berpengaruh banyak, cuman lumayan lah buat membantu gitu tensioner rantai. Jadi ketika dikencengin itu rantainya tuh bunyi banget kayak mau putus guys. Tapi gue khawatir langsung ke bengkel lagi, karena gue nggak punya kunci-kuncian buat ini kan, ngendorin rantainya kan, karena sebelah kanan buat di apa namanya tuh, besinya itu yang panjang buat tengah-tengahnya lah, asnya, tengah as nyambungin yang dari swing arm kanan ke swing arm kiri itu gede itunya, bautnya. Jadi gue nggak ada kuncinya, itu gede, tebel itu. Jadi gue akhirnya ke bengkel dan minta tolong untuk kendorin dikit. Alhamdulillah ya udah gak ada masalah lah, kendorin dikit. Jadi gitu. Nah, masalahnya lagi adalah kendalanya mungkin di rantai. Memang gue udah beberapa tanya di grup, karena ya kadang ya mana ya, bukan kurang suka, tapi kadang gue mikir terlalu lama, karena kan gue butuh emang buat harian ini motor kan. Kadang kalau misalnya pengen servis itu langsung pengen cepet gitu loh, barang-barangnya langsung pengen ada. Nah ini kan namanya motor apa ya, dealer atau merek ngasih lumayan, dia nggak baru-baru juga, bener itu udah lumayan lama loh di Jakarta, di Indonesia tepatnya. Cuma memang para motor-motor bisa terbilang lumayan baru ini merek-merek kayak gini, dan part-partnya pun lumayan susah nyarinya. Ya nggak susah, udah sebetulnya masih bisa diganti Jepangannya gitu. Akhirnya gue coba nyari, tanya-tanya tuh di grup Facebook Benelli Owner Indonesia, beberapa part-part yang bisa diganti dengan Jepangannya, dengan versi Jepangannya. Misalkan bisa diganti dengan partnya Tiger kah, partnya Shogun, ada ya beberapa Shogun, dan partnya Megra Pro dan lain-lain kan, kurang lebih hampir sama lah gitu, ada dikasih infonya. Jadi rantainya itu bisa diganti nanti dengan rantai triple S ukuran 140 yang 428 kalau salah, apa SHDT apa namanya sih gitu. Itu bisa diganti dengan rantai itu. Oh ya, ini BTW gue pakai Xiaomi ya, karena udah lama banget gue nggak pakai Xiaomi ini. Gue pengen nyoba untuk dual vlog kayak gini, kayak gimana hasilnya Xiaomi, apalagi ini menjelang maghrib, udah mulai gelap, itu hasilnya kayak gimana. Jadi ya kurang lebih sementara segitu aja yang bisa gue sampaikan di vlog gue. Semoga bermanfaat buat kalian yang sama-sama pengguna Benelli juga mungkin, atau sama juga Benellinya, yaitu Motobi 200 EV ini. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian, nambah informasi
informasi ini ya, misalkan masalah kendala dan sebagainya, part-part yang bisa diganti dan membantu kalian. Dan beberapa yang baru datang di sini yang mungkin pengen punya motor seperti ini, yaitu merek Benelli dengan seri yang berbeda, mungkin bisa Leoncino dan sebagainya, dan suka dengan konten-konten yang gue bagiin di sini, boleh untuk klik subscribe-nya, jangan lupa, dan di like. Dan jangan lupa satu lagi, untuk di share ke teman-teman kalian jika informasi ini bermanfaat atau video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi itu guys ya yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata, au revoir.